Mobil berwarna putih itu masih melaju di antara kendaraan lain yang berlalu lalang di jalanan kota padat. Hingga akhirnya tiba di sebuah persimpangan jalan, mobil putih tersebut melambat dan berhenti tepat di pinggir jalan yang tidak terlalu ramai. Di dalam mobil itu, tangan Anissa bergerak hendak melepaskan seatbelt yang melingkar di tubuh. Namun secara cepat Egy memegang tangannya sehingga pergerakan dia terhenti. Anissa menoleh dengan alis berkerut heran. "Ada apa, Egy? Bukannya sudah waktunya aku turun? Kan biasa kamu menurunkan aku di sini." Hela napas pelan Egy kemudian meraih tangan gadis itu dan mengaitkan setiap jemari tangan Anissa dengan jemarinya serta menggenggam erat. Ini apa lagi? Batin Anissa merasa aneh akan sikap si Egy yang tak biasa ini. "Aku berhenti di sini bukan berarti menyuruhmu turun. Tapi karena aku tengah menunggu si Ray untuk berangkat bersama. Dia biasanya akan menunggu di sekitar jalan sini. Jadi sabarlah. Kita akan menunggu dia dulu, baru setelahnya aku akan mengantarmu sampai kampus." Tutur Egy dengan jemari mengusap-usap pelan punggung tangan gadis yang sedang digenggam. Anissa malah dibuat tertegun akan perkataan lelaki di hadapan yang biasanya selalu tajam dan menyakitkan, kini malah sebaliknya. Dia memanggilku dengan nama. Bukan macan betina lagi. Tapi hal apa yang membuat dia berubah secara drastis gini? Apa sakit demam bisa membuat sikap orang berubah begini ya? Segera Anissa berdehem beberapa kali untuk melonggarkan tenggorokan yang terasa tercekik dan kering. "Ada apa, Nisa? Apakah tenggorokanmu sakit?" tanya Egy menatap cemas penuh perhatian. Yang segera Anissa menggeleng cepat. Aku tidak apa-apa." Egy tersenyum seraya membawa tangan sang istri yang sejak tadi digenggamnya ke bibir, lalu dia memberi kecupan lembut di punggung tangan gadis itu. Egy, yang seketika membuat kedua mata Anissa melebar disertai debaran di dada yang disebabkan oleh jantungnya. Netra Hazel yang tegas nan cerah itu melirik menatap teduh. "Kita tunggu si Ray sebentar, mungkin dia tengah berjalan kemari." Anggukan kaku sebagai jawaban iya dari Anissa menciptakan senyuman di bibir tipis lelaki tersebut. Au, ringis Anissa saat merasakan perih berdenyut di pergelangan tangannya yang terluka. Egy langsung memberikan tiupan lembut ke luka akibat ulahnya itu. Sudah meninggalkan jejak kebiruan. Ini pasti sakit. Suara dia terdengar rendah menandakan penyesalan. Aku baik-baik saja kok, Egy," ucap Anissa diakhiri senyuman lebar berusaha meyakinkan. Dan bersamaan itu kaca jendela mobil samping Anissa diketuk seseorang dari luar. Yang sontak kedua orang di dalam mobil langsung menoleh ke arah jendela. "Dia sudah datang," kata Egy tersenyum penuh arti membuat gadis tersebut merasa gugup. Tapi Egy, apa dia tidak melihatku ada di dalam? Kenapa dia mengetuk kaca jendela di pintu ini? Tanya Anissa aneh. "Orang di luar sana tidak akan bisa melihat apa yang kita lakukan di dalam mobil, Anissa," Egy menyahuti sembari membuka kunci pintu mobil penumpang belakang. Dan Raihan yang berada di luar mobil, karena tidak bisa membuka pintu depan, akhirnya dia beralih menarik handle pintu penumpang belakang dan segera mengambil duduk di kursi. Dia menutup pintu secara kasar. "Gue kira lo masih sakit. Dan sorry bro, kemarin gue kagak bisa jenguk. Soalnya kan kerjaan lo gue handle semua." Celotehan Raihan seraya sibuk melepaskan earphone di telinga dan melepaskan tas ransel gendong yang dilemparkan ke kursi samping. Egy yang mendengar celotehan tersebut tak membalas berkata. Dia kembali memutar setir kemudi untuk membelokkan mobil bergabung bersama kendaraan lain melaju di jalanan. Raihan masih menunduk menatap layar ponsel dan sibuk bermain ponsel. "Gi, tumbenan lo nyuruh gue duduk di belakang. Mau ngelamar jadi supir gue ya?" "Tak sudi gue jadi supir lo. Gue nyuruh lo duduk di belakang karena di kursi depan sudah ada yang isi," jawab Egy dengan pandangan tetap fokus pada jalanan. Dan Anissa yang sedari tadi terdiam saja. Dia melirik kaca depan untuk melihat pemandangan di kursi belakang. Apa dia tidak menyadari ada aku di sini? Raihan masih tetap asik memainkan ponsel. "Diisi apaan, Gi? Jin atau dedemit?" ucap dia ngasal karena dia tahu selama ini sahabatnya itu tidak pernah mengizinkan siapapun menaiki mobil.
kecuali keluarganya dan dirinya. Cewek gue, jawab Egi, yang sontak Anissa langsung melirik ke arah samping menatap dalam diam. Begitu pula Raihan segera menghentikan pergerakan jemari di atas layar. Lalu dia mengangkat pandangan melihat ke arah depan yang seketika alisnya terangkat sebelah saat melihat sesosok wanita terduduk di kursi penumpang depan membelakangi. Kok gue baru ngeh ada orang yang duduk di depan? Berarti bener nih ada cewek lo. Bolehlah kenalin doi sama gue. Siapa kali dia belok ke gue. Jangan sok tampan lo. Yang dibalas cengiran dari Raihan seraya bergerak mencondongkan tubuh ke depan dan melongokkan kepala di tengah-tengah di antara kedua kursi depan. Kamu? Tercekat Raihan dengan kedua mata membulat terkejut dan mengerjap beberapa kali untuk memastikan penglihatannya tidak salah. Dewiku? Anissa dengan gugup dan canggung menoleh. Wah, beneran Dewiku, girang Raihan. Tiba-tiba Egi menimpuk keras kepala lelaki itu. Ah, ringis Raihan mengaduh mengusap bagian kepala yang sakit. Lo apa-apaan sih, Gi? Main timpuk aja, bukan itu yang terpenting sekarang. Kenapa Dewi gue bisa berada di mobil lo? Udah gue peringatin jangan panggil dia dengan sebutan Dewi. Apa mau gue robek beneran mulut lo, ha? Geraman suara meninggi Egi seiring rahang dia mengeras mulai tersulut emosi. Egi, Anissa memberi usapan pelan di pundak lelaki itu sedikit meredakan amarah. Egi menoleh dan tersenyum. Iya sayang. Kali ini bukan mata si Raihan saja yang membulat melotot, tapi Anissa pun dibuat terbelalak tertegun. Sayang, telingaku gak salah dengar kan? Dia memanggilku sayang. Batin Anissa tak percaya dengan apa yang didengar. Sayang? Sejak kapan lo bisa manggil orang semesra itu? Merinding Raihan bercampur keterkejutan ketidakpercayaan. Egi malah mengulas seringayan tipis sengaja mengabaikan pertanyaan orang di belakang. Kenapa sayang? Sebentar lagi kamu akan sampai di kampusmu, jadi bersabarlah sebentar. Anissa masih terpaku membeku tak bisa berkata apa-apa lagi. Seakan lidahnya keluh sulit digerakkan untuk melafalkan kata oleh karena saking terkejutnya. Bagaimana bisa? Sama si Dewi? Ucapan Raihan tercekat di tenggorokan. Dia melirik kedua orang yang terduduk di kursi depan secara bergantian. Egi melirik sekilas pada lelaki yang memasang wajah shock dan kebingungan. Dia tersenyum puas dan meraih sebelah tangan Anissa yang kebetulan masih ada di pundaknya. Kenapa Ray? Bukannya gue pernah bilang kalau dia adalah istri gue? Kata Egi menunjukkan kepemilikan dengan sengaja membawa tangan Anissa yang digenggam ke bibirnya. Lalu cuk, dia mendaratkan kecupan lembut di punggung tangan itu, yang seketika lagi-lagi membuat kedua orang di sana melotot terpaku membeku. Dia? Apa yang dilakukannya? Apa kepala dia terbentur sesuatu sampai melakukan hal ini di depan temannya? Batin Anissa menatap tak berkedip. Kenapa? Apa lo masih tak percaya juga? Ucap Egi melirik kaca depan sekilas, kemudian tersenyum kecil. Hembusan napas kasar Raihan membenturkan punggung ke badan kursi. Dia menatap bengong lurus ke depan. Tidak. Lo, tidak mungkin. Tidak. Mana bisa? Katakan ini semua bohong. Dewi, katakan ini bohong kan? Dia hanya anak muridmu kan? Tanya Raihan meminta kejelasan dengan menatap punggung gadis di hadapan. Anissa yang masih diliputi keterkejutan seakan tak mendengar ucapan dari orang yang berada di kursi belakang. Dia sama-sama terbengong menatap satu titik. Dewi, jawab aku. Sentakan Raihan membuat Anissa terlonjak kaget. Ray, siapa yang mengizinkan lo berteriak terhadap wanitaku, ha? Suara Egi menekan. Ada apa sebenarnya? Kenapa sahabat si Egi semarah itu? Dan juga ada apa dengan suasana menegangkan ini? Batin Anissa melirik heran pada dua pria itu secara bergantian. Tiba-tiba Raihan memegang sebelah bahu Anissa. Kamu? Tercekat Anissa menoleh kaget. Secara mendadak Egi menginjak rem menghentikan laju mobil di pinggir jalan yang kebetulan dekat kampus kesehatan. Katakan, dia hanya murid lesmu kan? Kalian tidak punya hubungan apapun kan? Pertanyaan Raihan dengan tatapan memohon tersirat luka dan kekecewaan. Kamu gila ya? Kebingungan Anissa menatap aneh. Jawab aku, Dewi.
Tiba-tiba dengan kasar Egi menghempaskan tangan si Ray yang berada di pundak Anissa. "Cukup Ray," teriak Egi membuat lelaki itu menghembuskan napas kasar serta mengusap wajah secara kasar. Dan mendengus tersenyum pahit dan perih. "Dan kamu, kita sudah sampai di kampusmu," ucap Egi beralih menatap gadis yang tengah menatap sahabatnya kebingungan. "Oh, iya." Gelagap Anissa melihat keluar jendela yang memang benar mobil yang ditumpangi telah berhenti di hadapan gerbang fakultasnya. Aku akan turun." Segera Egi bergerak melepaskan seatbelt di tubuh Anissa sebelum Anissa sendiri yang melepaskannya. Makasih, merona Anissa akan perlakuan manis tersebut. Dia mengaitkan tali tas ke lengan lalu meletakkan paper bag bekal ke dashboard tengah. "Dimakan ya bekalnya. Dan kamu hati-hati saat menyetir, jangan kebut-kebutan." Yang dibalas manggutan kepala serta senyuman hangat dari Egi sembari menyodorkan sebelah tangan. "Apa ini?" bingung Anissa menatap tangan yang disodorkan. "Salam perpisahan kita. Apa kau sudah lupa?" "Oh iya, aku lupa." Senyuman cengengesan di bibir Anissa segera meraih tangan si Egi dan menciumnya sebagai salam. Dan Raihan yang melihat kemesraan itu hanya bisa mengepalkan tangan merasakan panas dalam darah serasa mendidih. "Setega itu lo sama gue? Rasanya hati gue yang sudah tersayat, lo tambahin taburan garam. Sangat perih, Gi." Anissa melirik bingung ke lelaki yang tampak kacau murung itu. "Dia kenapa jadi gitu?" "Kamu jangan pedulikan dia. Sudah jam segini, nanti kamu bisa telat." Sengaja Egi mengabaikan. Anissa melirik jam yang melekat di pergelangan tangan. "Oh benar, kamu bisa telat nih. Ya sudah, aku ngampus dulu ya. Dadah, assalamualaikum." Lalu dia membuka pintu dan keluar dari mobil. "Waalaikumsalam," jawab Egi dengan pandangan menatap gadis di luar sana yang sudah bergerak memasuki gerbang fakultas. Dengus Egi beralih melirik pria di kursi belakang yang terlihat lesu dirundung kekecewaan dan patah hati. "Sekarang lo sudah percaya kan kalau dia istri gue? Jadi berhenti berharap dan jauhi dia." "Sialan lo, paling jago bikin orang down." Sebal Raihan membuang muka dan mendesah kasar.